Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa libatil kiram. Ila hadrati sasalin bin sunnah alhamdulillah. Syai'ul lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pengajian kitab, yaitu kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada pasal tentang syurutul jum'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun utawi iki kono pasal. Syurutul jum'ati utawi pira-pira syaraté salat Jumat iku sitatun 6. Ang takuna swiji ku arep ana apa kulluha sekabehane sholat Jumat fi waqti dhuhri yang dalam waktu duhur. Wang tuqamalan arep dan jumenengaken apa sholat fi hittatil balati yang dalam tapel batese negara. Wa ang tusolilan arep dan sholati apa sholat Jumat jamaatan hale berjamaah. Wa ayakunu lan arep ana sapa ahline salat Jumat iku arba'ina 40 ahroron hale padha merdeka, dzukuran tur lanang-lanang, balighina kang padha balik, mustautinina kang omah-omahan kabeh, wa la yasbiqaha lan arep orang dingini ing sholat jamaah, wala tuqarina halan orang barengi ha ing jamaah apa Jumatun Jumat liyane fitil kalbalati ing dalem mengkono-mengkono negara, wa ayyataqota dingini ha ing sholat Jumat apa khutbatani khutbah loro. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat Jumat, artinya sholat mendirikan sholat Jumat itu ada 6. Syaratnya ada 6 ya. 6 itu apa saja? Yang pertama adalah angtakuna kulluha fi waktu duhri. Yang pertama adalah bahwa rangkaian sholat Jumat itu dilakukan pada waktu sholat duhur, baik dari khutbahnya sampai sholat Jumatnya itu sendiri di waktu sholat duhur. Jadi kalau belum sholat duhur ya belum bisa dilaksanakan sholat Jumat, atau kalau sudah lewat waktu duhur ya tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Nah, misalkan tidak harus di awal sholat, di awal waktu, misalkan jam 1 sholat Jumat ya tidak apa-apa ya, asal kesepakatan di sebuah kampung, misalkan Pak, kita melaksanakan sholat Jumat jam 1 saja baru dimulai, misalkan karena kita dari sawah, misalkan yang bekerja di sawah, jam 12 baru pulang, kita bisa melaksanakan sholat Jumat jam 12. Kalau memang disepakati tidak ada masalah ya. Kalau itu memang disepakati tidak ada masalah, yang penting masih dalam konteks waktu sholat duhur, masih di dalamnya itu kan. Nah, tidak boleh lebih kalau sudah di luar sholat duhur ya sholatnya sudah tidak sah. Itu yang pertama. Wa ang tuqama lan arep yanto wa ang tuqama fi khittatil baladi. Berikutnya adalah bahwa sholat Jumat itu dilakukan itu pada negara atau pada sebuah wilayah yang memiliki batas teritorial. Nah,
Misalkan kalau sekarang itu di sebuah daerah desa lah, itu ada batas waktu yang jelas. Jadi dilaksanakan pada sebuah daerah yang memiliki yang apa ya, kalau wilayah administrasi lah, wilayah administrasi di sebuah dilaksanakan pada sebuah wilayah administrasi tertentu. Misalkan desa A itu kan ada wilayah administrasinya, desa B kan. Karena mengingat saat ini juga penduduknya kan semakin banyak, beda dengan zaman dulu pada saat Rasulullah ataupun para sahabat ya. Jadi meskipun wilayahnya luas tetapi penduduknya tidak begitu banyak kan. Di samping itu wa tusholli jamaatan, sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Yang namanya sholat Jumat ya, harus dilaksanakan secara berjamaah. Jadi tidak boleh, tidak bisa kok memisah sendiri, aku tak sholat Jumat di rumah dewean. Kalaupun ya tidak bisa, kalaupun terlambat ya, tapi dalam masih kontak mau masbuk, misalkan sholat Jumat ya, datangnya telat, misalkan dia sudah qomat baru sampai sana, masih bisa. Tapi pada prinsipnya bahwa mendirikan sholat Jumat itu harus jamaah. Wa yakunu arba'ina ahroron, sholat Jumat itu didirikan minimal 40 jamaah. Tetapi beda lagi dengan mazhab yang lain, misalkan mazhab Imam Malik. Bahkan kalau Imam Malik kurang dari 40 tidak apa-apa, itu kalau mazhab Imam Malik. Asal tidak kurang dari 12 orang. Lah bahkan lebih ekstrim lagi, kalau menurut mazhab Hanafiyah itu bahkan 3 orang itu bisa mendirikan sholat Jumat. Itu kalau menurut mazhab Imam Hanafi. Berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Ibnu Hambal, itu minimal jumlah jamaah itu 40 orang. Lah 40 orang itu ahraron dukuron balighina mustautinina, yaitu balik semua 40 orang itu. Balik semua, sudah balik semua. Ya, di samping itu mustautinina, 40 orang itu adalah mereka yang bermukim, berpenduduk di situ. Nah, bermukim dalam arti berpenduduk. Nah, berpenduduk, mustautinina. Nah. Wala yasbiqoha, syarat yang lain adalah bahwa ketika melakukan sholat Jumat tidak ada sholat Jumat yang mendahului, wala tuqarinaha, dan tidak ada yang membarengi Jumatan fitil kalbalat, di dalam sebuah negara atau desa itu tidak ada Jumatan yang mendahului atau membarengi. Nah, jadi ini di dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Misalkan sebuah desa kan, sebuah desa mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau mau melaksanakan sholat Jumat tidak boleh ada yang mendahului atau membarengi. Itu artinya apa? Bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan satu masjid dalam sebuah wilayah teritorial itu, wilayah administrasi itu. Misalkan desa ya desa satu kan, seperti itu. Nah, kemudian sekarang muncul fenomena dalam sebuah desa, satu desa itu banyak dilaksanakan sampai 2 atau bahkan 3 sholat Jumatan. Nah, padahal di satu sisi sebenarnya masjid itu masih cukup atau masih muat untuk menampung sholat Jumat. Nah, dengan alasan ya karena biar dekat. Nah, ini yang jadi persoalannya di situ ya. Masih dari satu desa ada 2 Jumatan, di mana ada 2 Jumatan itu yang satu duluan, yang satu belakangan. Pasti terjadi seperti, tidak mungkin akan dilakukan bareng. Nah, maka yang sah yang mana? Kalau dalam sebuah desa, yang sah yang pertama sholat Jumat ya. Yang sah yang pertama sholat Jumat.
Nah yang kedua bagaimana ya? Yang kedua ya karena kalau menurut mazhab Syafi'i ya tidak sah kan begitu, karena ada Jumatan yang mendahului atau membarengi. Nah ini yang jadi persoalan. Maka seringkali para ulama, para kiai itu karena kehati-hatiannya kemudian sholat i'adah zuhur ya sebagai andungan seperti itu. Wa ayyataqaddamaha khutbatani, syarat berikutnya adalah untuk didirikan sholat Jumat itu didahului dengan khutbah 2 kali. Jadi itu beberapa syarat mendirikan sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman nafi'a. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.